Nih, ada sebuah riwayat. Riwayat ini ya dari Anas bin Malik, kemudian muhadis dari hadis ini juga Ibnu Hajar al Asqalani. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ya, walaupun ada sedikit perbedaan dari sisi redaksinya. Uh, Riwayat ini menyebutkan bahwasanya qala rajulun, ada seorang pria mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna, seorang di antara kami, yalqa akhahu, berjumpa dengan saudaranya, au sadiqahu, atau temannya, ayan hani lahu, apakah dia ruku kepadanya." Ayan hani artinya ya condong lah, Ayam atau kita hanya. anukanlah, lebih kita katakan saja dulu ruku. Apakah dia ruku kepadanya? Qala lah, qala la. Beliau mengatakan jangan. Qala apa yalzimuhu wa yuqabbiluhu, apakah dia menciumnya? Qala la. Beliau mengatakan jangan. Ayakhudha biyadihi wa yusafihu, qala na'am. Apakah dia mengambil tangannya kemudian dia menjabatinya? Beliau mengatakan na'am. Nah, di sini kalau kita lihat di sini lebih ke bukan masalah kontekstualisnya seperti apa, tetapi lebih bagaimana sikap tubuh itu. Sikap tubuh, lebih ke sikap tubuh. Bagaimana sikap tubuh seseorang itu? Kalau dia rukuk, ya dia tidak terlalu ini masalah konteksnya seperti apa atau bagaimana. Yang penting dia rukuk, kata Nabi, la, jangan lakukan itu. Ah, ini sudah dua Ya, hadis ya. Monggo dilanjut Bapak Aris, Yai Musyaki, monggo. Oke, gini, saya akan memberikan tanggapan. Pertama, hadis tadi yang dibacakan itu mukhtalaf terkait dengan kualitasnya ya. Di antaranya ada yang menyatakan do'if seperti Al-Hafidh Al-Iraqi. Itu beliau menyatakan do'if hadis tersebut. Meskipun ada sebagian itu yang menyatakan itu adalah hasan. Seperti dalam kitab Sunan dalam apa namanya? Syarah At-Tirmidzi itu dikatakan kualitasnya adalah hasan terkait dengan kualitas hadisnya. Kemudian yang kedua, saya ingin menekankan di situ ada tekstual yang perlu dikoreksi kembali. Konteksnya itu adalah ya Rasulullah ar-rajul minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Ini tidak membahas bagaimana kalau misalkan seorang laki-laki itu berjumpa dengan orang yang lebih mulia. Ini ya. Yalqa akhahu aw sadiqahu. Di sini bahasanya adalah akh ataupun aw sadiqahu, adalah teman. Katakan ini adalah orang yang setara. Kita tahu bahwa sahabat itu ketika berjumpa dengan baginda Nabi, mereka ada yang sampai mencium kaki. Akhfadu minar ruku, mencium kaki itu lebih rendah daripada ruku. Ini konteksnya ketika berjumpa dengan baginda Nabi, ketika bertemu dengan orang yang lebih mulia. Ini perlu dicermati dari sisi redaksi. Yalqa akhahu aw sadiqahu. Kemudian yang ketiga, orang yang inhina. Inhina itu kita sepakati tadi adalah makruh ya. Hukumnya adalah makruh. Makruh itu bisa tazulu bi'atnal hajah. Itu dalam qawaidnya dikatakan annal karoha tazulu bi'atnal hajah. Nah, kita tahu bahwa takdim ataupun mencium tangan ulama itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau misalkan dia itu inhina dalam rangka linaili sunnah untuk memperoleh sebuah kesunahan, nah ini perlu menjadi catatan pula nanti. Kalau saya pribadi menyimpulkan adalah
itu tidak sampai kemakruhan tersebut, inhina tersebut itu status makruhnya bisa berubah ketika ada hajat. Dan rumusan ini ternyata juga disampaikan oleh salah satu tokoh Wahabi. Di antaranya adalah Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mengatakan begini. Ini dalam kitab Liqaul Babil Maftuh. Ini bicara usul sudah Syekh Utsaimin ini. Pertama, dia itu membahas tentang takbilul yad. Takbilu wa amma takbilu yadil abi awil awil akhil kabir awil alim awil syekh al kabir ihtiroman fahadha la ba'sa bihi wala iskala fihi. Lalu si penanya ini bertanya, asail fihin hinaun. Wahai syekh, ketika mencium itu otomatis ada inhina, harus membungkukkan badan. Syekh Utsaimin menjawab, la yujadu inhinaun abadan. Tidak semua ataupun inhina itu tidak selama-lamanya terjadi. Hatta law faradna anna ar-rajul alladhi turidu an taqbala an tuqabbala yaduhu qasirun wa nazalat ra'suka lituqabbila yadahu fahadha laisa inhina'a ikramin. Hadzal inhina lil wusuli litakbil. Bahwa ketika misalkan kita mencium tangan orang yang lebih mulia kemudian sampai terjadi praktek inhina, membungkukkan badan, Syekh Utsaimin itu mengatakan ini bukan inhina ikram, tapi ini adalah inhina lil wusul litakbil, yang memang tujuannya untuk mencium. Jadi makosidnya itu adalah takbil, bukan sekedar inhina. Ada makosid. Kalau tadi hadis yang dikatakan itu kan kholin anil makosid, baginda Nabi itu tidak menjelaskan makosidnya. Yang jelas ketika kita inhina kepada orang lain, ketika bertemu kemudian kita menundukkan badan seperti orang Jepang misalkan, itu kan tidak ada makosid untuk mencium tangan, tidak ada. Maka itu yang hukumnya adalah makruh. Nah sekarang ada inhina tapi ada tujuan setelah itu, yaitu litakbilil yad. Nah di sini ternyata tidak dihukumi sebagai inhina ikram. Artinya apa? Hukum makruh itu dengan sendirinya teranulir, begitu. Dan ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang menyatakan al-karoha tazulu bi'adnal hajah. Jadi tadi hadis yang disampaikan oleh Bang Aris itu banyak hal yang perlu dikoreksi terkait dengan pemahamannya. Pertama adalah tekstualnya itu adalah akhohu au sodikohu. Nah ini memberikan satu pemahaman adalah orang setara. Karena kenapa? Terbukti ketika sahabat datang kepada baginda Nabi, sahabat itu ada yang mencium kakinya baginda Nabi. Ini akhfadu minal inhina. Ini sudah jelas hadisnya. Itu terkait dengan wafdu Abdul Qais, delegasi Abdul Qais. Kalau dalam Al-Fawaqihud Dawani, hadis ini diklaim sebagai hadis sahih, dikatakan hadis sahih. Nah ini akhfadu minal inhina, dan ini tidak bermasalah. Karena apa? Karena takbilu rijlis soleh itu diperbolehkan, apalagi jika alasannya litabarruk. Tabarruk itu hukumnya adalah sunnah. Itu mungkin itu nanti bisa dikembangkan kalau ada sanggahan selanjutnya. Ada